Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota pertama, Milhan Bima Kausar dengan NIM 211011111, 2 Reviana Davitri dengan NIM 211011112, yang ketiga saya sendiri Yusril Ardanis dengan NIM 211011114. Ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami terkait pembuatan network planning dan kurva S dari proyek pembangunan water sensitif pada kali arus untuk mata kuliah manajemen proyek telematika yang diampu oleh Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rohman, STMT. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Pertama adalah dasar teori, di mana berisikan penjelasan atau pengetahuan umum terkait network planning dan juga kurva S. Kedua adalah penjelasan mengenai fungsi kurva S. Ketiga adalah penjelasan terkait tabel aktif. Keempat adalah network planning dari proyek pembangunan water sensitif. Kelima adalah bobot per minggu proyek pembangunan water sensitif. Untuk yang berikutnya adalah kurva S dari proyek pembangunan water sensitif. Dan terakhir yakni kesimpulan yang berisikan simpulan dari topik presentasi yang dibahas kali ini. Penjelasan pertama adalah dasar teori. Yang pertama adalah pengertian dari network planning itu sendiri. Network planning adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang divisualisasikan dalam diagram network. Sistem ini berguna untuk merencanakan dan mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki hubungan ketergantungan yang kompleks. Selanjutnya adalah pengertian kurva S. Kurva S merupakan suatu grafik yang menggambarkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot kegiatan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif di seluruh proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana, baik keterlambatan ataupun percepatan jadwal proyek. Kurva S juga diplot pada koordinat sumbu X yang menyatakan satuan waktu sepanjang masa proyek, dan sumbu Y yang menyatakan presentasi kumulatif biaya selama masa proyek tersebut. Yang kedua adalah fungsi dari kurva X. Adapun fungsi dari digunakannya kurva S antara lainnya, yang pertama, kurva S sebagai alat manajemen dalam mengevaluasi dan mengendalikan waktu dan biaya untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, kurva S sebagai alat manajemen untuk menilai presentasi pembayaran sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Bahasan yang selanjutnya adalah tabel aktivitas. Pada tahap pertama dari pembuatan kurva S adalah dengan membuat tabel aktivitas terlebih dahulu, di mana hal tersebut dibuat untuk menentukan dan mengetahui akan network planning dari proyek dan bisa menentukan jalur kritis serta lama waktu proyek. Terlihat pada tabel terdapat sebanyak 7 aktivitas yang harus diselesaikan agar mencapai tujuan proyek dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 572 juta. Yang kedua adalah network planning. Network planning dibuat berdasarkan parameter yang sudah ditentukan pada tabel aktivitas, yaitu terdapat sebanyak 7 aktivitas. Dari 7 aktivitas tersebut yang akan dibuat network planning, nantinya akan diketahui jalur kritis dari proyek yang dikerjakan. Diketahui jalur kritisnya yakni A, C, D, E, F, G, dengan lama waktu pengerjaan selama 12 minggu. Untuk jalur kritis tersebut diambil dengan yang memiliki slack sama dengan 0. Untuk pada aktivitas B, itu bukan jalur kritis karena memiliki slack sebesar 1. Yang ketiga adalah bobot per minggu proyek. Tahapan ini juga perlu dilakukan dalam pembuatan kurva S. Fungsi dari pembuatan hal seperti ini adalah untuk mengetahui bobot pekerjaan yang dilakukan setiap harinya. Jika dilihat, setiap aktivitas tentu memiliki bobot yang berbeda-beda. Semakin lama pekerjaan dilakukan, dan semakin tinggi biayanya, maka akan semakin besar juga bobot pekerjaannya. Karena bobot per minggu dipengaruhi oleh lama waktu pekerjaan dan juga biaya.
Bobot aktivitas per waktunya dapat dihitung dengan cara membagi harga pekerjaan dengan total keseluruhan harga pekerjaan kemudian dikalikan dengan 100. Hal tersebut dikarenakan bobot sendiri itu memiliki satuan nilai yaitu persen. Jadi apabila setiap bobot aktivitas dijumlahkan nantinya harus bernilai 100. Yang terakhir adalah kurva S. Kurva S itu sendiri dibuat berdasarkan dari proses kegiatan yang dikerjakan selama 12 minggu yang didapat berdasarkan pembuatan jalur kritis pada network planning sebelumnya. Pada pembuatan kurva S perlu dicari dahulu nilai bobot terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai bobot tersebut nantinya akan digunakan untuk dibagi kembali sesuai dengan lamanya waktu pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk mencari jumlah bobot per minggu dan juga akumulatifnya agar dapat membuat grafik kurva S. Jika dilihat pada tabel, kurva S tersebut bisa disimpulkan bahwasanya kurva S yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan. Terakhir, kesimpulan. Pada kesimpulan ini berisikan 3 poin yang dapat disimpulkan pada pembahasan kali ini. Pertama, dalam pengerjaan proyek pembangunan water sensitif, di mana menggunakan analisis kurva S dapat membantu untuk menentukan lamanya waktu pengerjaan agar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya yang lebih lama dan biaya yang dikeluarkan lebih besar akan mengakibatkan bobot setiap aktivitas yang semakin tinggi pula. Yang terakhir, lamanya waktu pengerjaan dan biaya yang diperlukan akan mempengaruhi bentuknya dari kurva S. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan baik kata ataupun penjelasan sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.